Oke, untuk review materi sebelumnya, mungkin teman-teman silahkan buka kahoot.it. Oke, benar. Oke. Nah, oke, mungkin teman-teman bisa membuka laman yang tersebut. Bisa pakai ponsel. Nah, kemudian langsung join gamenya di sini. Kita akan review materi minggu kemarin ya. Oh ya, apakah di sana layar saya cukup lancar tampilannya? Lancar Mas Yuda. Oke. Oke, untuk pertanyaan kuisnya ya mungkin tentang review pertemuan sebelumnya, jadi ini mungkin ya lebih mudah lah kalau lolos. Oke. Oke, sudah sekitar 30 orang yang join. Yang join di Kahoot baru 22, 23. Orang kurangi 2. Mungkin kurang 2 orang lagi. Oke, silahkan join Kahoot ya. Di itu pinnya 985557. Oke, ini sudah semua join. Sudah 28. Ya, 724 kita mulai kuisnya. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk review modul pertama. Iya, berapa nilai variabel A? Ya, itu mudah lah di situ. Oke, ya intinya cukup ya cukup mudah ya. Intinya kalau misalnya di Python untuk operasi pembagian atau perkalian
itu dia akan dioperasikan terlebih dahulu, baru nanti pertambahan dan pengurangan. Oke, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, ya selamat kepada Bagas sebagai scoreboardnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, fungsi untuk menambahkan item ke list. Oke, jawabannya ada pop, remove, append, dan insert. Oke, ya intinya ada dua jawaban. Yang menjawab insert juga bisa. Oke, bedanya adalah append dia masukkan elemen ke bagian akhir. Jadi kalau misalnya panjang ini nih listnya, panjangnya ada 3. Nah, otomatis kan yang indeks terakhir itu 2. Terus kita append. Nah, yang item yang kita append itu dia akan jadi yang indeks ketiga atau elemen yang terakhir itu. Kalau insert kita bisa memasukkan salah satu elemen itu di mana saja. Misalnya kita mau memasukkan elemen baru tapi indeksnya di nomor 2. Nah, itu bisa. Jadi jawabannya di sini ada 2 yang benar, append sama insert. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Oke, operator untuk floor division di Python. Oke, sudah semua menjawab ya. Oke, hampir mayoritas benar, yaitu floor division pakai /2 garis miring 2. Nah, ya seperti itu. Yang lain backslash. Nah, ini kalau slash doang itu pembagian. Oke, next. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang merupakan conditional operator berjenis identity. Jadi ada beberapa ya untuk conditional operator, itu ada yang membership, ada yang relasional, dan ada yang identity juga. Nah, oke. Ya, yang benar adalah is not identity. Nah, identity sendiri dia semacam mencocokkan apakah sebuah variabel itu jenisnya sama, ya, seperti itu. Nah, kenapa bukan n? Nah, ada 7 orang yang menjawab n karena n itu termasuk operator kondisional yang jenisnya itu logical. Oke. Yang logical itu ada n, or, dan not. Kemudian ada juga not. Nah, not ini juga logical. In itu membership. Jadi untuk mengecek apakah suatu nilai itu ada di sebuah array atau di dalam array tersebut. Is not ini merupakan operator berjenis identity. Oke. Ya, selanjutnya hasil dari ini 34 is 34. Ya, true atau false. Oke, yang benar adalah false. Nah, karena mereka
adalah tipe data yang berbeda. Ya, di sini 34 dia sebagai bilangan bulat, namun di sini 34 sebagai string, maka 34 is stringnya 34 itu false. Oke. Oke. Oke, hasil luaran fungsi ini. Jadi len itu merupakan fungsi untuk ya menghitung elemen. Jadi len ini bisa digunakan di string salah satunya, ini string, dan juga di list. Oke, ya kebanyakan memilih ya 15. Oke, benar. Ya, ini ada spasi di sini, juga ada spasi di sini. Jadi nah, jadi ya jumlahnya intinya 15 semua. Oke, pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir. Oke, indeks yang digunakan untuk mengakses 3 anggota terakhir di list A. Jadi A ini merupakan list. Nah, kita ingin mengakses 3 anggota terakhir dari list A. Oke, ya. Benar, yang benar adalah A min 3 terus titik 2 ini. Nah, ini untuk mengakses 3 anggota list terakhir dari A. Oke, bedanya yang A ini enggak, ini apa ya, indeksnya enggak tepat karena ini min 0. Oke. Terus ini A min 3, A min 3 itu untuk mengakses anggota ketiga terakhir, ketiga dari yang terakhir, jadi pakai min 3. Oke. Nah, sementara ini yang dari kedua terakhir dan ketiga terakhir, ini batasnya min 3, ketiga terakhir, terus min 1 itu yang anggota terakhir, yang ini eksklusif ya, seperti itu. Oke, itu untuk review modul 1 ya. Oke, selamat untuk Bagas ya, juara 3. Terus Iger Gus nomor 2, kemudian yang pertama adalah Lar. Oke. Oke, berikut untuk ya itu untuk review modul pertama. Oke, mungkin ada yang ditanyakan untuk modul pertama? Sepertinya tidak. Belum. Oke, nah, oke, selanjutnya kita lanjut untuk materi hari ini ya. Untuk materi hari ini intinya tentang modul 2. Outline-nya seperti ini. Jadi untuk awalnya kita akan membahas tentang data struktur di Python. Kemudian intro untuk Pandas. Jadi Pandas itu merupakan salah satu library di Python untuk memproses data ya, seperti itu. Kemudian visualisasi data, kita nanti akan menggunakan matplotlib. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba metode regresi linear. Oke. Ya, seperti itu. Untuk materinya teman-teman bisa mengaksesnya di tab file ya. Ini file terus kelas material. Nanti ada materinya di situ. Jadi teman-teman buka
Teams-nya dulu di Data and AI Ninja. Kemudian di sana itu ada beberapa tab di atas yang post, files, dan yang lain sebagainya. Itu, nah untuk filenya di folder kelas material. Kemudian langsung di course nomor 2, intro ya data science di Python. Itu ada beberapa materi di sana sama beberapa contoh dataset. Oke, sudah bisa mengakses materinya semua ya. Oke. Oke, bisa diulang caranya ya. Ini cara yang mana ya? Untuk mengakses, apakah untuk mengakses filenya? Oke, modulnya ya. Jadi kayak saya share screen dulu. Nah, nanti teman-teman ini diklik Teams. Nah, kemudian kan ini laman Teams-nya. Nanti kalau misalnya tampilannya seperti ini ya tinggal klik Teams-nya aja untuk masuk ke laman itu. Oke, kemudian di atas ini ada beberapa tab seperti Post, Files, dan yang lainnya. Oke, ini klik Files, kemudian di sini ada folder kelas material. Nah, materinya bisa diunduh dari sini. Unduh aja. Oke, seperti itu. Ya, nanti untuk semua materi course langsung tersedia di folder kelas material ini. Oke. Oke, baik, sudah bisa membuka filenya, file modulnya, sudah bisa mengakses semua ya. Oke, baik, kita lanjut untuk materinya ya. Oke, nah untuk materi yang pertama, nah nanti ini tentang data struktur di Python. Di Python sendiri ada beberapa contoh struktur data ya. Jadi ini beberapa contohnya ada list, kemudian array,
kemudian tuple, kemudian dictionary, dan yang terakhir itu sets. Nah, list sendiri, list itu ya seperti yang kita bahas di minggu lalu. Ya, intinya kalau di bahasa pemrograman lain mirip array lah. Nah, intinya list itu struktur data yang memungkinkan kita untuk menyimpan kumpulan data. Ya, misalnya ini seperti di buah-buah ini. Nah, jadi ada salak, ada jeruk, ada melon. Jadi ini ketiga item ini disimpan dalam sebuah variabel ini. Nah, seperti itu. Oke, ini list. Jadi elemen data dalam list ini bisa ditambahkan, diubah, dihapus, dan dibaca. Oke, misalnya ya di contoh ini append ini menambah data, kemudian ini ada insert. Insert itu juga menambah data, tapi indeksnya kita tentukan. Ini untuk mengakses elemen seperti kita mengakses array di pemrograman lain, sama. Kita tulis nama variabel listnya, kemudian kurung kotak angka indeksnya. Oke, untuk menghapus elemen ini remove. Nah, seperti itu. Nah, contoh tadi ini append, list awalnya seperti ini, salak, jeruk, melon. Nah, kita append Srikaya, maka Srikaya nanti akan langsung ke indeks yang paling terakhir di sini. Oke, kemudian yang ini insert, kita insert buah naga seperti ini. Jadi dia akan masuk ke indeks yang nomor 2. Oke, ini 0, 1, 2, dia akan masuk di sini dan menggeser yang lainnya, seperti itu. Oke, ini untuk akses elemen ketiga. Oke, 0, 1, 2, 3, kita dapat melon. Oke, remove langsung, jeruk di remove. Oke, jadi tinggal ini. Kemudian untuk mengubah tinggal kita definisikan indeks mana yang ingin diubah, langsung di-assign nilainya, seperti itu. Nah, list seperti di pertemuan kemarin isinya dapat berbeda jenis. Misalnya kalau misalnya di sini string semua, di sini bisa kita tambahin misalnya boolean, atau tambah juga float, 3,4, itu masih bisa. Oke, seperti itu. Nah, ini seperti sama yang mirip pertemuan sebelumnya ya. Ini mengakses elemen list, itu elemen paling awal di sini 0, elemen paling akhir itu mulai dari min 1. Jadi kalau misalnya mengakses elemen dari akhir, jadi ini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau misalnya mengakses elemen dari yang awal, itu dari sini 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu print elemen 1 sampai 3, kita definisikan nilai awalnya dan nilai akhirnya tambah 1. Misalnya kalau 1 sampai 3 berarti ya 1 sampai 4, seperti itu. Jadi nanti mulai dari sini 1, 2, 3. Itu. Kemudian elemen dari belakang tinggal memakai tanda minus, itu sama yang di sini adalah batas akhirnya. Jadi minus 3 berarti min 1, min 2, min 3. Jadi yang nanti muncul akan ini sama ini. Kemudian ada fungsi lain juga untuk mengetahui panjangnya. Jadi berapa banyak elemen yang ada di sana. Oke, kemudian untuk data struktur selanjutnya itu array. Nah, array itu mirip list namun isinya harus seragam. Jadi karena isinya seragam itu kita bisa
melakukan operasi sekaligus. Misalnya nanti ini bisa dilambangkan sebagai sebuah vektor. Nah, kemudian yang seperti ini bisa kita langsung bagi. Misalnya ini dibagi 3 seperti itu. Oke. Untuk mendefinisikan array, kita perlu library NumPy. Nah, di sini nanti kalau misalnya teman-teman mau install NumPy, silahkan copy command ini di command prompt. Oke, pip.install.numpy yang memakai pip, atau kalau teman-teman yang pakai Anaconda bisa umumnya komennya seperti ini, conda install.numpy itu seperti itu. Oke, jadi ini salah satu contohnya sebuah array dari NumPy. Mungkin kalau kita lihat type-nya itu ya, misalnya tipenya, tipe lariknya. Tipe lariknya adalah NumPy array. NumPy array. Kemudian di sini juga bisa kita melakukan operasi secara langsung. Misalnya ini setiap elemen array-nya ini dibagi 3. Misalnya ini 3, 6, 9, 12, maka dibagi 3. Nah, nanti bisa jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga di NumPy sendiri kita juga bisa mengenerate sebuah array. Ya, kalau di sini array 0, ini arraynya sifatnya multidimensional array ya. Jadi nanti ada 2 dimensi array. Array yang kumpulannya 0 itu 4 kali 4. Ya, ukurannya 4 kali 4. Nah, ya, seperti ini. Oke, itu sekilas tentang array. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini tuple. Tuple itu ya seperti list, namun isinya dapat diubah-ubah. Nah, ini biasanya ya digunakan kalau misalnya kita ingin membuat fungsi yang return value-nya itu lebih dari 1. Oke, misalnya seperti ini, tuple, kita buat tuple ini 3,5,4,5. Oke, jadi seperti ini. Nah, di tuple ini kita juga bisa mengakses isinya. Jadi misalnya ini tuple ke 0 itu akan berisi 3. Nah, namun tidak bisa diubah. Misalnya tuple kita append 2 gitu. Nah, pasti akan error seperti itu. Jadi tidak ada append. Terus di tuple ini ya bisa count, bisa index. Kalau next, ya, kita coba aja. Intinya seperti itu. Oke, untuk tuple. Nah, terus setiap elemen tuple ini sendiri bisa dijabarkan ya. Misalnya ini tuple kan isinya 4, jadi kita bisa jabarkan menjadi 4 variabel berbeda di sini. Misalnya A, B, C, D. Nanti akan berisi masing-masing elemen dari sini. Jadi udah selesai main kahutnya toh. 3, 5, 4, 5 itu. Nah, sama SS. Ya, seperti itu. Udah itu. Oke.
Oke, nah selanjutnya itu adalah dictionary. Jadi ini mirip-mirip ya kayak misalnya kamus pada umumnya atau buku telepon seperti itu. Nah, dictionary itu disusun atas pasangan key sama value, nah, seperti ini. Jadi ini key-nya, ini value-nya. Jadi key ini digunakan untuk mengidentifikasi value-nya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini, melon key-nya 9, jeruk nanti 2, semangka 3. Nah, terus untuk mengakses nilai di dictionary sendiri ini, kita bisa seperti list tadi, namun indeksnya kita ubah menjadi key. Jadi misalnya di sini jeruk, di sini akan memunculkan nilai 2, dan kalau misalnya semangka nanti akan memunculkan nilai 3, yaitu. Oke, nah di dictionary sendiri juga ada beberapa fungsi yang dapat diterapkan, misalnya ini case buat mengetahui key-nya di dictionary itu ada apa aja. Kemudian value, ini cuma value-nya doang. Kemudian panjang, ya. Panjang, ada berapa elemen di sana. Nah, ini ya mirip-mirip ya, kalau misalnya teman-teman pernah menjumpai misalnya call API terus responnya pakai JSON seperti itu, ya, dia kan ya mirip seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau calling API pakai Python, biasanya langsung terparsing sendiri, pakai library-nya ada, itu langsung terparsing ke dalam dictionary. Yang untuk akses nilainya ya seperti ini nanti. Nah yang terakhir ini adalah himpunan, sets atau himpunan. Jadi seperti list, tapi ini bisa digunakan kalau misalnya teman-teman ingin proses data yang isinya banyak seperti itu ya. Misalnya ada 2 buah himpunan ya seperti ini, himpunan. Misalnya himpunan A, di sini 3, 6, 2, bla 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 bla. Nah, di sini ada kita bisa mengurangi himpunan, jadi himpunan B dikurangi himpunan A. Ya nanti tinggal anggota yang di himpunan B itu yang enggak ada di himpunan A, misalnya di sini 9. Kemudian juga ada beberapa operasi, di sini ada gabungan dan perpotongan. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan diagram Venn itu ya, jadi ada 2 himpunan berpotongan itu. Nah, ini salah 2 operasinya. Kalau gabungan nanti dia akan memunculkan semua anggota himpunan yang ada di dua lingkaran diagram Venn tersebut. Kalau perpotongan ya cuma ada yang di perpotongannya. Contohnya seperti ini. Jadi ini untuk yang gabungan, misalnya A gabungan B, nah, itu ada 2, terus 3, 4, 5 sampai 9. Terus yang perpotongan itu yang hanya ya anggota A yang ada di anggota B juga, yang perpotongan anggota ini. Nah itu cuma ada seperti ini. Oke. Untuk sampai di sini ada yang ditanyakan untuk data struktur data di Python. Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung bertanya sih, atau
lewat itu chat, lewat conversation. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa lihat lewat chat ataupun di onin dulu aja mikrofonnya jadi biar bisa langsung ditanggapin. Sebagian udah ada yang tanya via chat Mas Yud ya. Mungkin bisa dicek dulu di chatnya. Oke, ini ya perbedaan list sama array ya. Oke, list sama array. Jadi kalau untuk setahu saya ya, untuk list sendiri itu isinya, oke, salah satunya ya isinya itu bisa beda-beda. Namun kalau di array di NumPy array ini itu isinya mungkin harus seragam. Coba ya, misalnya kita array, oke, mungkin listnya kita buat beda itu. Oke, masih bisa. Ternyata masih bisa. Oke, ini masih bisa sih sebenarnya. Terus kalau misalnya di NumPy array ya, itu dia dukung ini ya, yang paling jelasnya sih bisa operasi secara langsung ya. Oh iya, nah seperti itu. Nah, oke, ini dia langsung sejenis ya. Di sini kan ada string di sini. Jadi yang sebelumnya kita definisikan 3 ini bilangan bulat, kemudian ada 9 bilangan bulat, dia langsung menjadi string, jadi langsung sejenis seperti itu ya, otomatis sejenis. Terus kemudian ya seperti contoh di sini, setiap elemen itu langsung bisa dibagi ya, misalnya langsung dibagi dengan 3. Namun kalau misalnya ini di contoh array gitu ya, misalnya di list, maaf, tiga, 6, 9, oke, seperti itu. Kemudian oke, nah ini nggak bisa karena dia tipenya list. Oke, mungkin seperti itu untuk yang pertanyaan perbedaan list sama array. Oke, nah ini kita langsung lanjut aja untuk materi selanjutnya. Oke, jadi kita akan semacam main-main data, nah, ini dengan Pandas. Oke, nah untuk install Pandas teman-teman bisa ini copy command ini pip install Pandas. Kalau misalnya pakai Anaconda ya nanti Conda install Pandas. Oke, seperti itu. Oke, secara umum Pandas itu merupakan package Python yang intinya mempermudah kita untuk mengolah data. Oke, misalnya umumnya kan data yang biasa diproses itu bentuknya CSV ya, jadi cukup untuk memudahkan.
Ini salah satu contoh CSV-nya mungkin bisa dilihat ini. Jadi ini daftar data var itu ya intinya seberapa banyak biaya taksi yang kita keluarkan seperti itu. Dan di sini ada beberapa data. Nah ini biasanya tampilan data mentahnya seperti ini. Ada yang bentuknya CSV, ada yang juga bentuknya TSV. Jadi kalau CSV itu pembatasnya itu adalah koma, sementara TSV itu mereka pakai tab. Nah, nanti pembatasnya pakai tab. Seperti itu. Oke, untuk Pandasnya sudah bisa install semua ya. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk Pandas. Jadi kita bisa meload file CSV-nya. Pastikan ya di modul teman-teman sudah mendownload file datasetnya di sini. Jadi ini untuk memuat file CSV, tinggal ini teman-teman import library Pandas dulu, Pandas SPD, kemudian ini teman-teman buat variabel baru, oke, data sama dengan pd.read.csv, ya, seperti itu. Oke, nah nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, langsung terbagi sendiri, misalnya kita bisa melihat ini vendor ID-nya, ada ini CMT, bla bla bla. Kemudian rate code, passenger count, kemudian trip time in second, kemudian trip distance, payment type, air amount. Nah, ini data.head itu melihat 5 data teratas yang ada di file ini. Kalau misalnya teman-teman mau lihat data yang agak banyak ya, biasanya munculnya di Jupyter sih. Nah, Jupyter tinggal ketik variabelnya aja. Ya, nanti akan seperti ini. Jadi biasanya mungkin ini ya 30 data pertama, beberapa data pertama, kemudian beberapa data terakhir. Nah, ini. Nih. Kemudian dari data ini, nah, kita bisa lihat ini type-nya, type struktur datanya Pandas, dia menggunakan ini data frame, Pandas data frame, objeknya seperti itu. Nah, kemudian seperti ini, kita bisa mengelompokkan data ya. Misalnya saya tampilkan beberapa dulu. Oke, jadi kita bisa mengetahui ya mungkin payment type-nya itu apa sih yang sering digunakan. Oke, jadi bisa memakai komen seperti ini, data.groupby .count. Jadi group by ini adalah nama kolomnya, misalnya ini payment type. Nah, payment type sendiri ini ada juga, ada mungkin ini card, ini cash, ini DIS, NOC, ini unknown itu. Nah, jadi yang paling banyak ya ini ya mungkin card paling banyak. Oke, seperti itu. Misalnya yang lainnya kita bisa grup mungkin dari vendor ID-nya, vendor ID. Nah, vendor ID-nya cuma ada 2 ternyata, jadi ada ini CMT sama VTS.
Oke, ini. Oke. Kemudian untuk mengetahui beberapa detail data. Jadi dapat di sini ya, data.describe. Jadi nanti Pandas akan menampilkan beberapa detail, misalnya ini rata-rata nilai di rate code ini. Kemudian passenger count rata-rata ini 1,8 ya, berarti mungkin setiap taksi itu maksimal 2 ya, ada 2 tuh. Oke, kemudian ini ada nilai maksimalnya, ini nilai mediannya, ini kuartil bawah, ini kuartil atas, ya, seperti itu. Ini nilai minimumnya ya. Oke, ini fair amount-nya di sini. Ini rata-ratanya cuma 11, namun ini maksimalnya bisa 225. Jadi mungkin ya ada kayak semacam outlier lah di situ, data outlier. Oke, ini sebenarnya untuk mengecek data itu ada data yang kosongan atau enggak. Misalnya ini beberapa nggak ada kosongan, jadi ya aman. Jadi mungkin kalau misalnya kita mendapatkan suatu dataset itu ya ada kalau misalnya datasetnya nggak rapi gitu ya, nggak rapi atau misalnya masih mentah, itu mungkin beberapa di salah satu di sini itu ada data yang nol, misalnya itu seperti itu. Oke, nah ini misalnya teman-teman memilih data berdasarkan kolom. Nah, misalnya kolom ini misalnya trip distance, jadi tinggal seperti ini saja, data frame tadi, kemudian tinggal isi key-nya, nama kolomnya seperti itu. Oke, kemudian fair amount juga seperti itu. Oke, kemudian nanti isinya mungkin seperti ini. Dia dalam bentuk tetap data frame ini kayak type-nya data frame. Oh ya, series. Oke, series. Type-nya ini series. Nanti kalau misalnya ada juga ini data values, nah nanti dia akan menjadi array seperti ini. Nampi array ini nampi array, kemudian bisa diubah ke list pakai fungsi tulis. Oke, nah dari di sini kita bisa memvisualisasi datanya. Jadi ya intinya visualisasi data itu dilakukan biar kita bisa dapat memperoleh insight dengan mudah. Ini beberapa library yang bisa kita gunakan. Ada matplotlib, kemudian ada pandas, kemudian juga ada seaborn. Ya intinya semua ini itu fungsinya sama, intinya memvisualisasikan data. Oke. Nah, ini untuk visualisasi data. Jadi ini ada beberapa contoh untuk visualisasi data atau beberapa diagram. Itu ada yang saya kasih contoh di sini, ada scatter plot sama line plot nih.
Jadi ada beberapa yang lain seperti histogram, terus ada pie chart dan lain sebagainya. Namun di sini cuma scatter plot sama line plot. Jadi intinya scatter plot itu untuk memplotkan titik-titik. Misalnya kita ingin memplotkan titik-titik ini, X-nya seperti itu, Y-nya seperti itu, kemudian pastikan panjangnya sama. Nah, kemudian untuk scatter plot ya nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk menggunakan digunakan untuk hubungan antar variabel. Oke. Jadi misalnya yang tadi ya, misalnya trip distance sama fare amount. Trip distance sama fare amount itu hubungannya seperti apa? Bisa kita plotkan. Ya, tunggu. Jadi ini agak lama. Oke. Sambil nunggu kita bahas ini ya, yang line plot. Itu line plot itu biasanya visualisasi dengan cara memplotkan garis ya, garis koordinat X Y. Nah, intinya seperti ini dibuat ke garis. Nah, biasanya kalau line plot itu digunakan untuk hubungan antar variabel, tapi yang di sumbu X-nya itu bergantung terhadap waktu. Oke. Nah, ini tadi ini contoh scatter plotnya, ini trip distance sama fare amount. Nah, ini seperti ini. Ya, mungkin korelasinya ada yang agak naik ya, mungkin semakin ini yang X ini yang trip distance, yang ini fare amount. Nah, jadi mungkin bisa semakin jauh itu juga semakin mahal, tapi ada juga yang seperti ini belum apa-apa dia langsung mahal, atau malah yang di sini dia malah gratis, di sini nggak bayar. Oke, seperti itu ya. Lanjut untuk line plot, misalnya yang XY tadi kita plotkan garis ya, seperti ini. Contoh yang lain itu kayak fungsi sinusoid ya, fungsi sinus. Ini dia ngeplot dari 0 sampai 20 nanti seperti ini. Oke. Seperti itu. Nah, sebelum ke linear regression ya, mungkin tadi ada pertanyaan ya. Oke, nampilin jumlah data frame tapi nilainya 0,60. Oke. Nah, untuk memilih data yang bernilai 0,6, jadi
intinya memilih data dengan range tertentu ya. Oke, kita Oke, nah ini misalnya di trip distance ini ya, data yang trip distance-nya misalnya aku sama dengan 0,6. Oke, ini kita bisa coba di sini. Jadi kita bisa buat variabel baru misalnya trip dekat. Oke, jadi kita langsung pilih aja data, kemudian distance-nya kurang dari 0,6. Oke. Jadi ya ini ada beberapa, ada yang true, ada yang false, ada yang true. Nah dari di sini mungkin kita bisa grupnya. Benar. Oke. Ya. Nah. Ya. Oke, ya ini untuk memilih data yang misalnya trip distance-nya yang dia kurang dari 0,6 atau misalnya kalau sama dengan ini. Nah, jadi ini data frame-nya, kemudian kita state apa ya, kita state kondisinya di sini. Misalnya data trip distance sama dengan 0,6. Oke.
Ya, seperti itu. Nah, ya itu. Oke, ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk pertanyaannya mungkin ya nanti dijawab di lain waktu. Oke, selanjutnya kita akan ini membahas tentang regresi linear. Sebentar, ini contohnya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk tentang sedikit tentang regresi linear ya. Oke, sudah muncul ya slide-nya? Udah, Yud. Oke. Nah, intinya regresi linear itu tujuannya salah satunya itu menemukan hubungan antara dua variabel. Terus yang lainnya itu adalah bisa untuk memprediksi data selanjutnya dari data input, kayak seperti itu. Jadi regresi linear itu ada dua ya, yang regresi linear sederhana. Ini untuk persamaannya itu ada Y sama dengan B0 tambah B1X. Jadi Y itu adalah nilai outputnya, kemudian X itu adalah masukannya. Jadi kalau multiple linear regression ya seperti ini, ada B0 plus B1 X1, B2 X2, B3 X3. Nah, ini ada beberapa istilah di regresi linear, yaitu yang ini B0 dia intercept, kemudian B1 B2 itu yang di sini ini adalah koefisien, terus selanjutnya ini X1 itu independent variable atau masukannya yang dari data. Oke, seperti itu. Kemudian nah seperti ini ya nanti. Jadi ada yang namanya istilah nanti ada intercept, kemudian koefisien, terus ada independent variable. Oke. Ini contohnya ya. Jadi misalnya ada beberapa data, misalnya X-nya ini 1 sampai 8, kemudian Y-nya seperti ini. Nah, kalau diplot ya nanti bentuk datanya akan seperti ini. Jadi kita ingin mendapatkan sebuah garis regresi ya. Garis regresi itu ya kita tarik dari sini, select itu sampai sana. Ini ya garis regresinya seperti ini. Kemudian untuk persamaan garisnya kita bisa dapat yang ini 3,199x minus 4,7857. Oke, ini persamaan garisnya. Nah, kemudian ini ada kalau misalnya kita mau memprediksi nilai baru, misalnya X sama dengan 10. Nah, kita di sini kan nggak ada datanya. Nah, kita bisa memasukkan ke persamaan berikut, misalnya X sama dengan 8 di sini, jadi mungkin X sama dengan 10 ya, nanti ini 3,119 kali 10 kurangi 4 ya, mungkin sekitaran 25-an lah, nanti sekitaran di sini. Oke. Nah, ini ada R-square untuk ada beberapa metode evaluasi, yaitu ini R-square dan mean square error. Ya, intinya R-square itu
ini ya, rumusnya seperti itu. Jadi kayak semacam membandingkan y dengan fungsinya. Jadi nilai asli, ini nilai asli y-nya dengan nilai hasil regresinya, kemudian dikuadratkan, kemudian S ini yang totalnya, yang y-nya kurangi rata-rata nilai y. Jadi nanti di sini nilai y sebenarnya kurangi y diregresi seperti ini. Nanti ini kurang ini kurang ini kurang ini, kemudian dikuadratkan, dikurangi nilai y rata-rata. Ini ya, y rata-rata. Jadi kalau misalnya nanti ini ya, kalau misalnya kurvanya ini benar-benar fit dengan datanya, itu nah, nanti di sini dia akan menuju ke 0. Jadi di sini akan nanti nilainya akan menuju ke 0. Jadi terus 1 kurangi 0,6. Jadi untuk paling fitnya R square itu nilainya 1. Kemudian untuk mean square error itu intinya mengurangi nilai hasil prediksi. Ya, intinya mengurangi nilai hasil prediksi dengan mungkin rata-ratanya itu. Jadi lebih enak yang mana yang digunakan untuk mengetahui seberapa fit kurvanya. Biasanya kita menggunakan ini R square. Untuk mean square error karena dia tergantung nilai datanya seberapa. Jadi misalnya ada ini ya, datanya kan misalnya 22 terus ada 23. Nah, mungkin square errornya itu ada sampai misalnya 21. Nah, 21 itu kita nggak tahu apakah itu baik atau enggak kurvanya. Jadi lebih enak lebih relevan jika kita memakai R square. Nah, seperti ini. Jadi kurva ini R square-nya cuma 0,4. Nah, jadi ini masih kurang fit untuk itu. Bagaimana agar biar fit? Kita bisa memakai regresi model lain, misalnya regresi polinomial. Ya, nanti seperti ini, ya, artinya seperti itu. Itu untuk regresi ya. Oke, langsung kita demo untuk ke code-nya. Oke, regresi linear kita pakai data dari sini, student scores. Nah, jadi nanti datanya akan seperti ini. Jadi ada data hours dan data scores. Oke, kita terus kemudian kita visualisasikan dengan ini scatter plot. Nah, bentuk datanya seperti ini. Seperti ini. Jadi hubungannya kalau misalnya student score-nya ini jam belajar dibandingkan dengan nilainya. Jadi kalau misalnya lebih banyak jam belajarnya ya bisa tentu saja skornya lebih tinggi. Seperti ini ditunjukkan. Nah, sini. Nah, untuk membuat model regresi linear kita ini pakai sklearn. Jadi kita pakai library sklearn untuk installnya. Oke, untuk installnya ini
sedikit. Oke, nah ini untuk install scikit-learn-nya seperti ini. PHP install scikit-learn, nama package-nya. Jadi nanti mungkin setelah untuk pertemuan selanjutnya kita mungkin banyak akan menggunakan ini scikit-learn, karena untuk kasus selanjutnya kita akan main dengan machine learning ya, dan regresi linear sebenarnya ya salah satu bentuk machine learning tapi yang paling sederhana. Oke, nah, kemudian selanjutnya ini kita membagi variabelnya ya, XY. Jadi student score-nya kita assign ke variabel X, kemudian Y-nya kita assign ke ini student score, yang score hours-nya X. Nah, selanjutnya kita pisah. Jadi di sini ada data training, kemudian ada data test. Jadi kita dari kumpulan student score ini kita pisah. Jadi untuk tesnya 0,20%. Jadi nanti kalau misalnya datanya ada 10 itu ya, jadi 2 data untuk tes, 8 data untuk training. Oke, seperti itu. Oke, kan ini kita pisah datanya. Nah, selanjutnya kita memasukkan data ke model regresi linear di scikit-learn. Jadi untuk masukannya dia diminta reshape dulu. Oke, kemudian di scikit-learn-nya kita bisa pakai ini regresi linear. Kemudian langsung kita panggil objeknya regressor, itu sama dengan linear regression, ini objeknya. Kemudian langsung di feed. Nah, regressor istilahnya ini kita macam training data. Oke, jadi di sini kita bisa mendapatkan koefisien sama intercept. Nah, jadi bentuk umumnya itu ini A plus BX, A itu interceptnya, B-nya itu koefisiennya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa karena ini cuma pakai satu data input ya, data hours itu sebagai input, data skornya itu sebagai output. Jadi di sini cuma mendapatkan satu koefisien. Nah, ini kan direpresentasikan dalam list ini isinya. Ini list. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau pakai itu multiple linear regression, nah jadi nanti Y sama dengan B0 plus B1 X1 B2 X2. Nah, nanti koefisiennya ada di sini. Itu. Nah, untuk prediksinya ini ada beberapa list prediksi di sananya, kemudian kita visualisasikan. Nah, ini yang hasil yang sebenarnya dari semua data ya, kita dapat garis regresi di sini seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini yang hasil prediksinya. Jadi di sini prediksinya sini. Jadi cukup ya, lumayan fit lah ini, tidak errornya tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian ini yang terakhir evaluasi linear regression. Nah, ini kita bisa pakai R-square atau MSA. Nah, di scikit-learn juga sudah ada library-nya untuk menghitung R-square, R kuadrat ya, ini R2 R kuadrat, R square sama mean square error. Oke. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, bisa dilihat MSE-nya itu 21,5 bla bla bla. Nah, kemudian R square-nya
ini 0,94. Jadi ya cukup kurva ini cukup merepresentasikan regresinya. Oke, seperti itu. Oke, itu mungkin materi terakhir ini metode untuk linear regression. Oke, untuk materinya mungkin sudah selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Ling dulu. Ya, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung aja disampaikan, bisa via ini suara audio ataupun via chat. Tapi tadi saya lihat beberapa udah ngajuin pertanyaan di conversation Mas Yuda, mungkin bisa dicek juga ya. Iya, bisa langsung direspon. Oke. Misal teman-teman ada pertanyaan, nggak usah malu-malu aja ya, langsung saja disampaikan. Nanti biar istilahnya biar benar-benar clear materi hari ini kayak gitu dan bisa langsung lanjut ke step selanjutnya. Oke, mungkin yang dari dulu ya, yang dari chat dulu ya. Oke, nerjemahin nilai MSE. Oke. Jadi chat dulu aja biar lebih enak. Oke, MSE itu jadi ya. Jadi untuk error sendiri itu ada yang namanya metode lain. Nah, namanya MAE, mean average error. Kalau di persamaannya itu dia jumlahan perbedaan nilai yang diestimasi dengan nilai yang sebenarnya. Jadi misalnya ya aku lihat saya tunjukin persamaannya dulu ya. Oke, nah mean square error, nah ini kan di sini ya, YI itu bisa dibilang kalau ini selisih antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang asli. Nilai prediksi kurangi nilai yang asli dikuadratkan, jadi kan nanti hasilnya kan positif. Nah, kemudian semuanya itu dirata-rata di squared error. Oh ya, MAE itu bukan mean average error ya, mean absolute error. Nah, penerjemahannya ya. Oke, misalnya kan dari sini. Ini kan ada sebuah nilai ya di sini. Seret di sini. Oke. Kemudian ya intinya ini nilai asli kurangi nilai prediksi. Itu nilai asli kurangi nilai prediksi dikuadratkan dan ini nanti dijumlah-jumlah. Nah, seperti itu. Nah, kalau mean square error sendiri nilai ya intinya nanti hasilnya itu rata-rata errornya, rata-rata selisihnya. Misalnya ya ini sama ini errornya berapa, ini sama ini errornya berapa, ini sama ini errornya berapa, semuanya dijumlah kemudian di rata-rata. Nah, untuk hal tertentu nilainya itu bisa dia ya tergantung nilainya sih. Misalnya yang student score tadi ya.
Oke, aku pakai contoh yang student score. Oke, nah ini. Oke, jadi kan ini nilai outputnya itu ada ini ada 21, 47, 0, 30, bla bla bla. Terus kita dapat ini yang nilai aslinya ya. Terus kita dapat nilai mean square errornya, nah itu 21. Jadi kalau misalnya kita memprediksi nilai suatu nilai ya, misalnya kalau misalnya dia belajar 4 jam, nah ini kan di sini. Nah itu untuk errornya, error dari prediksinya itu, ya misalnya di 4 jam ini kita dapat 40 ya, ya mungkin bisa dibilang kalau square error berarti nanti akar 2 mungkin selisihnya itu square errornya seperti ini, kalau absolute errornya itu mungkin ya sekitaran 4, jadi 40 hasilnya misalnya di 4 ya 40 plus minus 4, jadi rentang errornya itu seperti itu ya. Contoh yang lain, nah misalnya kita pakai mean absolute error. Kalau mean absolute error itu ya intinya seperti MSE tapi nggak dikuadratin. Jadi benar-benar error absolutnya itu berapa kelihatan. Misalnya ini MAE mean absolute error. Oke, nah ini gitu. Ini kita dapat mean absolute errornya itu 21. Jadi untuk setiap square mean absolute. Oke, nah ini. Nah, untuk mean absolute errornya itu 4. Jadi kalau misalnya kita prediksi ini ya, di 5 kita dapat 50. Nah, untuk nilai prediksinya itu dapat 50. Nah, itu ketidakpastiannya nilai aslinya itu ya mungkin antara 50 plus minus 4,1 ya. Jadi rentang prediksinya itu bisa antara 46 sampai 54. Nah, seperti itu. Intinya. Ya. Ini juga bisa berubah-ubah ya. Misalnya kalau nilai outputnya itu cuma ya mungkin 8, 7, 10, intinya 1 sampai 10. Nah, nanti MSE-nya ya bisa berbeda lagi. Jadi kalau untuk mengetahui ini kurvanya itu fit atau enggak, lebih enak pakai R square. Berapapun nilainya atau dimanapun itu, ya nanti seberapa fitnya ini pakai R square. Ini semakin ke nilai 1 dia semakin fit itunya. Ya, mungkin bisa ya, bisa dipahami ya itu ya. Oke. Ya, yang intinya rata-rata kuadrat selisih error ya, kalau misalnya selisih errornya semakin kecil ya, nanti semakin baik itu. Oke, kemudian split data train dan test. Nah, ini kalau kita pakai scikit-learn ya, dan regresi linear itu salah satu contoh machine learning ya, sederhana. Jadi termasuk ini sudah kayak masuk materi machine learning. Oke, tujuan dari split data train dan test, nah itu kan kayak konsep machine learning sendiri ya. Machine learning itu kan dia belajar data itu dari beberapa data latih itu. Nah, biasanya
yang dataset yang kita gunakan itu ya cuma bersumbernya cuma satu data. Misalnya kan nggak seperti taksi ini ya, ada yang train sendiri, ada yang tes sendiri. Nah, ini kalau misalnya cuma student score ya, cuma segini. Jadi ya intinya split data tes buat dan train itu, nah intinya membagi sebuah data menjadi data training dan data tes. Data training itu untuk melatih metodenya atau machine learningnya. Kemudian data tes itu buat nguji apakah model machine learning itu sudah bagus atau belum. Oke, seperti itu sih singkatnya. Ya, teman-teman yang lain misal masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau misal enggak, ini masih ada kayaknya. Iya, yang ini ya, yang R square idealnya mendekati 1 ya. Kalau MSE idealnya semakin sedikit dia semakin baik untuk prediksinya, seperti itu sih. Oke, itu. Oke, mungkin itu. Oh iya, size-nya ya. Oke, 0,2. Kenapa TSS-nya 0,2? Ya intinya nggak ada aturan yang saklek sih harus 0,2 atau berapa. Tapi ya usahakan ukuran data trainingnya itu jauh lebih banyak daripada ukuran data tesnya. Tapi beberapa kombinasinya ya mungkin 70%, 30%, terus 75, 25, terus kemudian ada yang ya 0,80%, 20%, ya itu bebas sih. Yang penting data trainingnya lebih banyak dari data tesnya. Oke, lagi ya. Oke. Oke. Oh ya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab di lain waktu ya, yang sebelum ya mungkin maaf sebelum untuk pertanyaan sebelumnya belum terjawab. Oke, seperti itu. Oke, yang di trend split ada itu ya, random state. Random state. Nah, saya pastikan dulu. Oke, sebentar.
Iya. Oke, ya intinya itu sih. Oke, untuk split antara random state ya intinya buat dia kalau di sini generate random number Oke, ya, mungkin untuk random state lebih jelasnya saya juga mau baca-baca dulu apakah ini ya kan ada kayak dua parameter di situ, ada random state sama shuffle. Ya intinya salah satunya itu buat ngacak datanya dulu sebelum di split. Jadi kan misalnya ada ya salah satu contoh data itu yang misalnya 30 data ke atas itu kelas A, terus 30 data selanjutnya itu kelas B, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita cuma split aja, misalnya langsung split 80-20, nah 20%-nya kan mungkin data yang dari bawah doang kan. Nah, cuma tesnya cuma kelas B doang, padahal ada training yang kelas A. Ya, yang shuffle itu intinya buat ngacak data sebelum di split itu. Tapi apakah sama kayak random state nanti coba saya baca-baca dulu. Oke. Ya seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk sesi malam ini. Oke, terima kasih semuanya sudah join di sesi untuk malam ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali. Ya, terima kasih Mas Yuda atas penjelasannya dan sharing ilmunya. Ya, mungkin teman-teman mohon maaf semua pertanyaan belum bisa terjawab hari ini. Nah, nanti mungkin kami bakal nge-list dulu, terus nanti mungkin kami bisa sampaikan di conversation di tim ini atau enggak gitu nanti mungkin bisa kami sampaikan di next pertemuan selanjutnya baik offline ataupun online sebagai bahan review sekalian istilahnya review materi hari ini kayak gitu. Jadi mungkin bisa sembari ini lihat Teams-nya juga atau mungkin bisa nunggu kabar-kabar selanjutnya kayak gitu ya. Oh ya, kebetulan tadi kan saya sudah nge-share itu feedback form, formulir kayak gitu. Minta tolong teman-teman diisiin ya. Jadi istilahnya biar ke depan kita bisa ningkatin kualitas dan istilahnya teman-teman juga dapat wawasan yang memang benar-benar bermanfaat buat ningkatin skill teman-teman kayak gitu. Ya, teman-teman kami selaku penyelenggara ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersemangat untuk terus hadir dan belajar untuk terus meningkatkan skillnya. Semoga skill yang diperoleh, istilahnya wawasan yang diperoleh hari ini dan hari-hari selanjutnya benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman baik karir, penelitian dan sebagainya. Kami cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya baik offline ataupun online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.